Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Hidasari dengan NPM 20424104 dari kelas 4E. Di sini saya akan bawakan materi dari mata kuliah Telaah Kurikulum dengan judul Perbedaan dan Perubahan Kurikulum 1947 sampai Kurikulum Merdeka atau KURMA atau Kurikulum Nasional. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian kurikulum. Kurikulum adalah rencana atau bahasan pengajaran sehingga arah kegiatan pendidikan menjadi lebih jelas dan terang. Pengertian ini terkait dengan hal yang paling menonjol dari isi kurikulum, yaitu susunan bahan atau mata pelajaran yang akan digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pendidikan. Kurikulum dari segi bahasa ini digunakan bukan hanya untuk kegiatan pendidikan, melainkan juga untuk kegiatan lainnya. Dengan kata lain, bahwa setiap kegiatan dalam kehidupan ada kurikulumnya. Tujuan dari kurikulum itu sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kurikulum. Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam kurikulum. Tujuan erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap upaya pendidikan. Tujuan kurikulum yang lebih jelas dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas dan kualitas pembelajaran menurut Nana Syahodah dan Sukma Dinata tahun 2001. Selanjutnya, perbedaan dan perubahan kurikulum tahun 1947 sampai dengan Kurikulum Merdeka atau KURMA atau Kurikulum Nasional. Kurikulum dari tahun 1947 sampai dengan Kurikulum Merdeka memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter bangsa melalui pendekatan yang berbeda sesuai dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi pada masing-masing periode. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam penekanan dan implementasi karakter dalam setiap kurikulum tersebut. Baik, dari tabel tersebut saya akan menjelaskan sedikit penjelasan dari tabel di atas, yaitu nasionalis selalu menjadi tema sentral dalam pendidikan karakter Indonesia. Pada kurikulum tahun 1945, penanaman nasionalisme dilakukan melalui pengajaran sejarah kemerdekaan dan simbol-simbol negara dalam hampir setiap mata pelajaran. Tujuannya adalah untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Menurut Kartodirjo 2015 dan Sukma Dinata 2005 mengungkapkan bahwa kurikulum 1945 bertujuan untuk menanamkan nasionalisme melalui pembelajaran sejarah. Selanjutnya, dari kurikulum 1964 mengintegrasikan nilai Pancasila dalam setiap mata pelajaran, mengaitkannya dengan nasionalisme, yaitu dengan tanggung jawab kolektif. Dalam konteks sosialisme terencana, nasionalisme bukan hanya soal simbol, melainkan suatu kewajiban moral yang harus diterjemahkan dalam praktik nyata, termasuk melalui kegiatan sosial di masyarakat, menurut Aisyah dan Hudaidah 2021. Hal ini diperkuat dengan kurikulum 1968 yang memperkenalkan evolusi moral keberlanjutan melalui kegiatan proyek lapangan, menguji penerapan nilai karakter dalam konteks nyata, menurut Respatiadi et al. 2022. Selanjutnya, kurikulum merdeka. Nasionalisme dari kurikulum merdeka itu sendiri tetap penting, namun disesuaikan dengan konteks soal. Maksudnya yaitu, dalam kurikulum merdeka, dimensi keterampilan praktis semakin beragam, dengan pilihan modul yang beragam sesuai dengan minat siswa, termasuk kewirausahaan dan literasi digital. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran menuju pembelajaran yang lebih fleksibel, berbasis pada minat dan kebutuhan lokal yang memperkaya pengembangan karakter siswa, menurut Tommy Linso 2017. Yang kedua, dari tanggung jawab. Yang pertama, kurikulum 1947. Dari tanggung jawab tersebut yaitu kesadaran kolektif dan semangat gotong royong dari tahun 1964 ditekankan sebagai sosialisme terencana. Dari kurikulum 1968 diukur melalui aktivitas lapangan dan proyek warga, dan dari kurikulum merdeka sendiri diintegrasikan melalui proyek Pancasila dan literasi nilai. Selanjutnya ada keterampilan praktis. Dari kurikulum 1967 terbatas pada keahlian dasar pertanian. Dari tahun 1964 yaitu tetap ada dalam hari namun terpusat praktis. Dari kurikulum 1968 meluas ke evaluasi berkelanjutan dan aplikasi lapangan, dan dari kurikulum merdeka diverifikasi memberikan pilihan materi soal sesuai dengan minat. Dan dari kemandirian belajar kurikulum 1947 kurang ditekankan melainkan dengan guru sebagai pusat, yaitu seorang peserta didik hanya sebagai fasilitator, sedangkan guru adalah pusat utama dari pembelajaran tersebut. Dan tahun kurikulum 1964 mulai memperkenalkan melalui metode gotong royong, yaitu misalnya secara diskusi kelompok,
presentasi, tanya jawab, dan kegiatan yang lainnya. Dari kurikulum 1968, yaitu meningkatkan melalui evaluasi berkelanjutan, dan dari kurikulum Merdeka sangat ditekankan pada peserta didik merancang pembelajaran. Berarti ini dari kurikulum Merdeka ini semakin berkembang, yaitu siswa sebagai pusat utama dan guru sebagai fasilitator. Jadi seluruh materi, guru hanya menyampaikan materi dan siswa bertugas untuk mengembangkan materi yang disampaikan kepada pendidik tersebut. Jadi, kesimpulan dari evolusi kurikulum Indonesia mulai dari rencana pembelajaran 1947 yang menekankan nasionalisme dan gotong royong secara seragam melalui rencana 1964 dan kurikulum 1968 yang memperkenalkan kerangka evolusi moral, berkelanjutan, dan penguatan keterampilan praktis. Sehingga kurikulum Merdeka yang memadukan fleksibilitas lokal, diferensiasi materi, dan otonomi peserta didik telah menciptakan pergeseran paradigmatik dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Terima kasih, sekian sedikit materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.